Sini saya akan menjelaskan terkait kriteria investasi pada produk gula semut tumbuh lawak. Nah, langsung saja di sini ada pemasukan. Pemasukannya mendapatkan 7.032.000 selama 5 dari tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, ini didapatkan dari hasil penjualan, jumlah produk, harga produk, dan nilai sisa. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita masukkan data-datanya. Nah, di sini harga produknya 30.000. Kita tidak usah menuliskan secara manual, tapi kita langsung memasukkan datanya saja agar eh, pada saat harganya berganti, maka data-data seterusnya akan berganti. Di sini ada harga produknya, maka kita langsung enter. Terus kita tinggal tarik sebelah. Sorry. Nah, kalau ini sama dengan dulu, sama dengan enter. Terus kita tarik ke sebelah. Terus begitu juga dengan harga produk dan jumlah produknya. Kita lakukan seperti eh, harga produk yang tadi saya contohkan. Nah, di sini ada nilai sisanya. Nilai sisanya mendapatkan 2.592.000. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari data sebelumnya. Kita tinggal melakukannya seperti yang tadi saya sudah contohkan. Selanjutnya kita melanjutkan di bagian biaya variabel. Biaya variabel itu, nah, ada tenaga kerja dan material. Nah, di sini kita juga tidak usah menuliskan satu-satu setiap datanya, tapi kita tinggal menempelkan saja dari data sebelumnya. Yang tadi saya sudah contohkannya, part ini seperti yang di sebelah sini, terus kita tinggal tempelkan di kolom yang sudah ada. Terus tinggal kita taruh data-datanya, kita tinggal seperti tadi, kita tinggal ini pencet di sini, terus kita tinggal enter dan kita tinggal lihat sampai sini, maka datanya semua akan sama. Terus materialnya pun juga seperti biaya biaya variabel serta biaya produksi, biaya tetapnya juga sama, menaruh data-datanya seperti sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang kita melanjutkan seperti pengeluarannya. Pengeluarannya didapatkan dari sum biaya investasi ditambah dengan biaya variabel, terus ditambah juga dengan biaya tetap. Enter, hasilnya 3 juta. Tuh, terus kita tinggal geret ke samping. Nah, hasilnya akan sama. Terus biaya investasinya, biaya investasi ini didapatkan dari mana? Dari part 1 yang kemarin. Hapus ya. Nah, ini kita tempel terus enter. Setelah itu kita tinggal geret ke samping. Nah, sudah. Terus biaya variabelnya itu kita menjumlahkan semua yang ada di biaya variabel di bagian pengolahan, di bagian tenaga kerja serta materialnya, maka hasilnya mendapatkan 0. Terus kita juga tinggal geret ke samping, serta biaya tetap juga sama seperti yang di biaya variabel cara penghitungannya. Terus keuntungan itu didapatkan dari pemasukan. Masukan dikurang dengan pengeluaran. Pengeluaran. Enter, maka hasilnya min 3 juta. Kenapa min? Karena pada tahun pertama belum ada masukan sama sekali. Maka hasilnya seperti ini. Terus ini kita lanjut ke DF. Diskon faktornya saya memilih 3% karena didapatkan dari inflasi tahunan yang ada di Indonesia. Terus kita di tahun yang ke-0 ini kita menggunakan rumusnya yang ada di sini. Rumusnya 1 dibagi dengan
1 ditambah C35 yaitu diskon faktornya. Terus kita kunci. Kenapa kita kunci? Agar pada saat pemindahan maka yang kita kunci itu tidak akan berpindah, terus dikalikan dengan E5. E5 itu apa? E5 itu adalah tahun yang kita lakukan di sini. Karena E5 tahun ke-0, maka kita pencet tahun ke-0, terus kita pencet enter, terus kita tinggal geret ke samping lagi. Nah, terus PF penerimaannya juga kita eh, penerimaannya kita mengalihkan diskon faktor dengan diskon faktor dengan tahun pemasukan tahun yang kita mau kalikan. Ini karena tahun ke-0 maka dikalikan dengan 0, terus kita enter, terus kita get ke samping lagi. Oke. Terus biaya biaya investasi, sore ini kok jadi aneh. Hmm. Terus biaya investasi. Nah, biaya investasi ini kita dapatkan dari ini diskon faktor di tahun ke-0, kita kalikan dengan pengeluaran di tahun itu tersebut, maka dihasilkan 3.430.000. Terus kita tinggal kira kira nanti PF keuntungan tuh kita dapatkan dari ini DF, diskon faktor dikali dengan keuntungan pada tahun tersebut, maka didapatkan min 3 ini. Min karena di tahun ke-0 belum terjadi pemasukan. Terus kita geret juga ke samping. Terus NPV-nya kita dapatkan dari mana? Dari penjumlahan dari tahun PV keuntungan kita jumlahkan dari tahun ke-0 sampai tahun yang kelima, maka dihasilkan itu. Terus kita lanjutkan ke uh, NPV-nya. NPV gross BC kita dapatkan dari penjumlahan ini, penjumlahan PIF penerimaan dari tahun ke-0 sampai ke tahun ke-5, terus dibagi dengan penjumlahan PIF pembiayaan, terus maka dihasilkan 2,93, yang mana artinya eh, 1 rupiah yang dikeluarkan maka menghasilkan kotor sebanyak 2,93. Terus net BC-nya kita dapatkan dari penjumlahan ini tahun ke 1 sampai 5 dibagi dengan tahun yang ke-0, maka didapatkan 64,82, yang mana artinya setiap 1 rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 64,78. Nah, kita akan lanjut ke IRR-nya. IRR-nya didapatkan dari kita menjumlahkan keuntungan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5, maka didapatkan 1000 nah didapatkan 1420% selama 5 tahun. Terus BP unitnya itu ada rumusnya, F2 dikalikan dengan dibagi dengan F9 F26 tadi, terus dikalikan maka akan menghasilkan ini menghasilkan 103. Terus penerimaannya ini biaya tetap dibagi dengan 1, terus
dikurang dengan F F14 itu biaya variabel terus dibagi dengan hasil penjualan dalam tahun pertama. Enter, terus tinggal kita garis juga agar kita tidak melakukannya dalam satu persatu. Terus penghitungan PP-nya, seperti ini. 5 di kenapa saya dapat menggunakan 5 karena angkanya mendekati pada tahun yang kelima, terus ditambah dengan cut ini, maka didapatkan pada 0,89. Ini pasti saya akan kembali pada 0,89. Terus kumulitas PF per tahunnya itu ini. Oke, 37 yang tadi atas, ini ini diturunkan aja kembali ke bawah. Oh my, sorry, ini rumus ya, beda, maaf. Oh iya, ini dikalikan sama ini, ditambahkan sama ini, terus nanti selanjutnya ini apa ya? Nih, keuntungan di tahun berikutnya ditambahkan dengan tahun sebelumnya, maka akan menghasilkan biaya seperti ini. Tidak bisa ditarik karena nanti hasilnya berbeda-beda. Oke, demikian penjelasan dari part 3. Sekian dan terima kasih.